Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video presentasi pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang diampu oleh dosen Bapak Damar Septian MPD, yang pada kali ini akan membahas tentang evaluasi proses dan hasil belajar ilmu pengetahuan alam. Video kali ini disusun oleh Asyadi, Muhammad Faiz Abrori, Siti Yatimatul Hasanah, dan Syakur Wasito Wibowo. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Sebelum lanjut pada materi evaluasi proses dan hasil belajar ilmu pengetahuan alam, lebih baik kita mengetahui latar belakang dari hal tersebut. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tentang guru, disebutkan bahwa kompetensi pedagogik untuk guru SD MI, SMP MTS SMA, MA, SMK atau bentuk lain yang sederajat meliputi kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran pendidik yang meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menyebutkan bahwa penilaian atau evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan hasil belajar siswa untuk keperluan perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, dan untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Belajar mengajar ilmu pengetahuan alam sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dasar perlu dirancang proses pembelajarannya, diimplementasikan menggunakan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, menggunakan media yang relevan dengan pembelajaran, serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Evaluasi pendidikan di SD atau MI. Pendidikan memiliki arti yang luas daripada pengajaran, dari Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah peningkatan kemampuan yang diperoleh peserta didik, tidak hanya dari guru selama belajar, tetapi juga dari apa dan siapa saja dalam kutip lingkungan selama peserta didik dalam keadaan bangun. Pada tahun 1935, beliau menyatakan bahwa pendidikan atau pengajaran bertujuan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. B.S. Bloom pada tahun 1956 menjabarkan tujuan pendidikan seperti itu lebih rinci, yang terkenal dengan taksonomi tujuan pendidikan, yaitu 1. Ranah kognitif atau ranah proses berpikir, 2. Ranah afektif atau ranah sikap hidup, 3. Ranah psikomotor atau ranah keterampilan fisik. Adapun tujuan evaluasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum dari evaluasi adalah 1. Mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nomor 2. Memungkinkan guru menilai aktivitas yang didapat. 3. Menilai metode mengajar yang dipergunakan. Sedangkan tujuan khusus dari evaluasi adalah 1. Merangsang kegiatan siswa. 2. Menemukan sebab akibat kemajuan dan kegagalan. 3. Memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. Nomor 5. Untuk memperbaiki mutu pembelajaran atau cara belajar dan metode mengajar. Dari tujuan evaluasi itu juga dapat dipahami bahwa pelaksanaan evaluasi diarahkan kepada evaluasi proses dan evaluasi produk. Evaluasi proses adalah suatu evaluasi yang diarahkan untuk menilai bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar yang telah dilakukan, apakah mencapai tujuan atau belum. Evaluasi produk adalah suatu evaluasi yang diarahkan kepada bagaimana hasil belajar siswa
yang telah dilakukan siswa dengan bagaimana penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang telah guru berikan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Evaluasi belajar di SD atau MI. Evaluasi hasil belajar IPA di SD atau MI digunakan guru sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Keputusan guru untuk meluruskan, menaikkan, atau remedi bagi siswa dengan membandingkan antara hasil belajar yang diperoleh dengan kriteria tertentu. Menurut Winkel, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal sebagai berikut. 1. Psikologis, yang meliputi inteligensi, motivasi belajar, sikap, minat, perasaan, kondisi akibat keadaan sosial, kultural, dan juga ekonomi. B. Fisiologis, meliputi kesehatan jasmani. Sedangkan faktor eksternal meliputi A. Proses belajar di sekolah, meliputi kurikulum pembelajaran, disiplin sekolah, fasilitas belajar, dan pengelompokan siswa. B. Sosial, meliputi sistem sekolah, status sosial siswa, interaksi pengajar dengan siswa. Dan yang C. Situasional, meliputi politik, tempat dan waktu, musim, dan juga iklim. Hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu berasal dari dalam diri siswa atau dari luar siswa. Tadi seperti internal dan juga eksternal. Dari pengukuran hasil belajar memiliki fungsi bermacam-macam. Hasil belajar mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. Yang kedua, lambang pemuas hasrat ingin tahu. Yang ketiga, bahan informasi. Yang keempat, indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. Dan yang terakhir adalah indikator terhadap daya serap anak didik. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.